teori Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Yunus, NRB 2103 12 10 13. Nah, kita akan kembali ke teori 16, yaitu data trigger. Dan tidak lupa dosen pembimbing saya Pak Rengga Asmara, Eskom UCA. Pendahuluan. Trigger adalah blok PLSQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Tipe data trigger adalah aplikasi yang trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi. 2. Database trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data atau event yang berhubungan dengan sistem yang terjadi pada sebuah skema atau database. Penggunaan trigger. Trigger dibuat sesuai dengan keperluan. Ada kalanya trigger perlu dibuat, kadangkala tidak perlu dibuat. Trigger perlu dibuat pada saat satu membentuk sebuah aksi tertentu terhadap satu event. 2. Memusatkan operasi global. Trigger tidak perlu dibuat jika satu fungsionalitasnya yang diperlukan suatu pada Oracle server, 2. Duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Prosedur bisa dibuat dalam database, kemudian prosedur dipanggil pada trigger. Jika penggunaan trigger terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Penggunaan trigger. Gambar berikut menunjukkan ilustrasi yang penggunaan trigger. Nah, checksum trigger misalnya. Penggunaan trigger pada gambar tersebut, database trigger checksum memeriksa nilai gaji pada suatu aplikasi, mencoba untuk memasukkan baris baru ke dalam tabel employees. Nilai yang terletak pada jangkauan di luar kategori pekerjaan akan diabaikan. Sintaks penulisan database trigger berisi komponen berikut: 1. Trigger timing, tabel dan view. 2. Trigger event, insert, update, delete. Nama tabel, nama yang berhubungan dengan trigger. Tipe trigger, baris atau pernyataan. Klausa when, kondisi pembatasan trigger body, penulisan prosedur. Komponen trigger. Komponen dari sebuah trigger ada 6, yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, klausa when, trigger body. Berikut ini penjelasan komponen dari trigger. Trigger timing adalah waktu kapan trigger diaktifkan. Ada 3 macam, yaitu before, trigger dijalankan sebelum DML event pada tabel. After, trigger dijalankan setelah DML. Instead of, trigger dijalankan pada sebuah view. Trigger event ada 3 kemungkinan: insert, update, dan delete. Pada saat trigger event update, kita dapat memasukkan daftar kolom untuk mengidentifikasi kolom mana yang berubah untuk mengaktifkan sebuah trigger. Jika tidak ditentukan, maka perubahannya akan berlaku untuk semua kolom pada semua baris. Komponen trigger. Tipe trigger ada 2 macam, yaitu statement, trigger dijalankan sekali saja pada saat terjadi sebuah event. Statement trigger juga dijalankan sekali meskipun tidak ada satupun baris yang dipengaruhi oleh event yang terjadi. Raw trigger dijalankan pada setiap baris yang dipengaruhi oleh terjadinya sebuah event. Raw trigger tidak dijalankan jika event dari trigger tidak terpengaruh pada satu baris pun. Contoh pembuatan trigger. Contoh berikut ini akan mengaktifkan sebuah trigger pada saat sebuah baris tunggal dimanipulasi pada tabel. Misal diberikan perintah DML untuk menyisipkan baris baru dalam tabel sebagai berikut: insert into department ID, department name, location ID, value 400, consulting value 400. Contoh pembuatan trigger. Ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut sebagai berikut. Nah, seperti ini yang before. Terus jika DML statement berlaku untuk lebih dari satu baris pada tabel, semisal update employee set salary sama dengan salary, where department ID sama dengan 30. Contoh pembuatan trigger. Maka ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah ada before trigger, after trigger, before, after, ya. DML statement trigger. Berikut ini sintaks atau cara penulisan untuk pembuatan statement trigger. Create or replace trigger, trigger name timing, event or event 2 or event 3 on name table trigger body. Berikut ini contoh pembuatan DML statement trigger. Perintah berikut ini akan menguji trigger score EMP dengan memberikan perintah SQL berikut pada jam di luar jam kerja sebagai berikut. Mengkombinasikan event pada trigger. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger yang menggunakan predikat kondisional, inserting, updating, dan deleting. Berikut ini akan dibuat trigger yang menggunakan predikat kondisional, inserting, updating, dan deleting untuk membatasi manipulasi data pada tabel employees hanya diperbolehkan pada setiap jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Raw trigger. Berikut ini sintaks atau cara penulisan untuk membuat raw trigger. Create or replace trigger, trigger name timing, event 1 or event 2 or event 3 on name table referencing called as new for each row when condition trigger body. Raw trigger. Contoh berikut ini akan dibuat raw trigger dengan timing before untuk membatasi operasi DML pada tabel employees hanya diperbolehkan untuk pegawai yang memiliki kode pekerjaan at press and at
VIP ADVP serta memiliki gaji kurang dari 15.000. Jika kita mencoba memberikan perintah SQL sebagai berikut, maka akan tampil pesan-pesan menggunakan all dan new qualifiers. Pada row trigger, nilai kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan all dan new qualifier. All dan new hanya digunakan pada row trigger. All dan new menggunakan prefix .2 untuk menyatakan dalam perintah SQL. Jika qualifier ini terlibat dalam pembatasan kondisi clause when, maka digunakan prefix. Row trigger akan menentukan untuk unjuk kinerja jika banyak dilakukan update pada tabel yang cukup besar menggunakan all dan new qualifiers. Menggunakan all dan new untuk memeriksa hasil dari tiga di atas bukan SQL berikut. Nah, contohnya ini SQL nya. Nah, untuk hasil dari perintah SQL tersebut adalah disimpan di record perubahan pada tabel audit MP table sebagai hasil dari operasi trigger, yaitu select username timestamp from audit MP. Penggunaan clause trigger untuk membatasi operasi trigger hanya pada varian yang memenuhi kondisi tertentu, maka digunakan clause when. Berikut ini akan dibuat trigger pada tabel employees yang menghitung komisi yang diterima oleh seorang pegawai pada sebuah vari ditambahkan ke dalam tabel employees atau pada saat dimodifikasi pada gaji pegawai. Pada clause when, penggunaan all dan new qualifier tidak ada prefix .2 untuk menggunakan new qualifier gunakan before. Row trigger, jika timing before pada trigger di atas diganti dengan after, maka akan dapat kesalahan. Nah, perintah umum berikut ini perintah umum yang digunakan pada trigger. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan database trigger digunakan perintah alter trigger name disable enable. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua trigger yang berlaku untuk sebuah tabel digunakan perintah alter table name disable enable. Untuk melakukan kompilasi, alter trigger name compile. Untuk menghapus trigger yaitu drop trigger name. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.